Pemerintah mengurangi jumlah bandara yang melayani penerbangan internasional. Dari 35 bandara berstatus internasional, sebanyak 18 bandara diturunkan melayani penerbangan domestik. Adapun jumlah bandara internasional di tiap pulau antara lain 5 bandara di Sumatera, 5 bandara di Jawa, 3 bandara di Bali Nusa Tenggara, 1 bandara di Kalimantan, 2 bandara di Sulawesi dan 1 di Papua. Lantas apakah penurunan status lebih dari separuh bandara internasional Indonesia ini karena beberapa bandara sudah tidak dan atau jarang melayani rute internasional? Sudah melalui sambungan virtual Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat pagi Ibu Adita. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya, kalau tadi saya mengutip dari pernyataan Pak Sandiaga Uno bahwasanya ini salah satu faktornya adalah efisiensi, bahkan bisa mencapai 15 hingga 20%. Apakah ini merupakan salah satu pertimbangan utama untuk memangkas status 17 bandara internasional menjadi domestik ini, Bu? Ya, sebenarnya ketika kita menetapkan 17 bandara internasional ini sudah melalui pertimbangan yang matang ya, dan kita juga sudah melakukan koordinasi lintas sektoral di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Termasuk juga di situ ada sektor pariwisata, dari Kementerian BUMN juga. Jadi memang sudah melalui pembicaraan matang. Nah, mengapa kemudian kita tetapkan 17 ini? Sebenarnya secara besarnya adalah kita berupaya justru untuk mendorong dunia aviasi nasional ya. Semenjak pandemi COVID ini sebenarnya kalau bicara sektor transportasi, itu aviasi adalah yang paling terdampak. Bahkan bisa sampai 90% penurunannya ya, pertumbuhannya negatif 90%. Sejak tahun 2022 itu trennya sudah mulai membaik ya, dan kita lihat ini perlu diperkuat lagi. Salah satunya adalah dengan bagaimana agar aviasi nasional, termasuk itu bandara maupun maskapainya, ini diberikan peran yang lebih ya dalam menggarap atau mengelola pasar di dalam negeri sendiri yang sebenarnya itu luar biasa besar gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mengefisienkan jumlah bandara internasional agar ada tadi fungsi hub and spoke yang berjalan. Jadi hub ini adalah tempat titik keberangkatan utama ke berbagai negara, spoke ini adalah bandara penyangga. Dengan adanya skema ini sebenarnya penerbangan nasional ini akan menjadi lebih bergairah ya. Karena kita mengurangi nih akses masuknya penerbangan internasional ke Indonesia, ke daerah-daerah yang sekarang dengan dibatasinya bandara internasional itu bisa dilayani oleh maskapai domestik gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu pertimbangan tadi yang sudah disebut ya, bahwa ternyata dari 35 bandara yang semula internasional itu mungkin hanya 5 saja yang betul-betul melayani ke rute internasional di berbagai negara. Sementara sisanya ke negara-negara tertentu saja, dan tadi sudah disebut Malaysia dan Singapura, yang ini justru akhirnya hub internasional itu tidak di negara kita, lebih banyak ke Singapura dan Malaysia. Nah, ini kan sangat disayangkan, harusnya hub itu bisa kita lakukan di negara kita sendiri gitu ya. Dan selanjutnya juga banyak yang bahkan penerbangan internasionalnya sudah berhenti sejak pandemik sampai sekarang tidak ada lagi gitu. Nah, ini tentu ada masalah efisiensi dan produktivitas ya yang harus kita jaga, karena di dalam bandara ini kan tidak hanya bicara soal tersedia landasan dan terminal, tapi ada juga custom ya, immigration, ada karantin yang itu harus beroperasi. Belum lagi pemisahan terminal internasional dan domestik yang itu tentu akan menimbulkan inefisiensi jika trafik penumpangnya tidak sepadan. Begitu kira-kira Mas Iya. Yuda. Bu Adita, kalau kita tadi sedikit mereview, BPS mengatakan di tahun 2023, 17 bandara yang downgrade ini hanya ada sekitar 169, bahkan kurang dari 200 wisatawan mancanegara yang menggunakan. Berarti memang benar-benar maksimal dari kedatangan mancanegara wisatawan ini tidak begitu dicapai ya Bu ya. Tapi udah berlangsung cukup lama, bahkan ada yang dari tahun 1989 hingga saat ini. Nah, kalau memang kita melihat efisiensi itu merupakan salah satu hal yang fundamental, lalu apakah memang sudah dihitung nih Bu, misalkan nanti sudah tidak lagi menjadi bandara internasional, terkait bagaimana mereka bisa survive, karena pastinya di sana banyak tenan-tenan yang sudah beroperasi, kemudian juga infrastruktur yang sudah termasuk diinvestasikan di sana Bu. Ya, yang pertama Mas, ini sebenarnya kan status bandara yang kemudian diturunkan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2020. Tetapi itu memang dengan latar belakang pandemi COVID ya. Kita batasi pergerakan masyarakat internasional karena mencegah penularan. Itu sudah sejak 2020.
Dan sejak tahun itu juga sebenarnya bandara-bandara yang sekarang tidak internasional itu memang praktis juga tidak ada trayek-trayek itu Mhm. ya. Kalaupun ada itu biasanya izin-izin khusus gitu. Jadi kalau kemudian kita bertanya bagaimana dengan survivalnya para tenan, ya pada dasarnya sebenarnya sudah 4 tahun terakhir ini memang tidak terfungsikan lagi gitu. Mhm. Dan ini juga sebenarnya dari pihak pengelola bandara dalam hal ini adalah Angkasa Pura Indonesia itu juga sudah menyatakan justru mereka menyambut baik ya karena mereka bisa lebih tadi sekali lagi lebih efisien dan bisa meningkatkan produktivitas bandara-bandara. Karena tadi ketika ada fasilitas yang tidak tergunakan akibat tidak adanya penumpang, itu memang cost-nya akan menjadi lebih besar. Sementara mungkin buat mereka sendiri secara kinerja juga jadi terdampak ya. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan kami. Jadi kalau bicara soal dampak kepada siapa saja stakeholders di dalam bandara, justru dari pihak pengelola bandara ini menyambut baik sekali, Mas. Dan ini juga sudah ditunggu sebenarnya. Mhm. Nah, ini kalau kita bicara pariwisatanya memang akhirnya kita memang harus berkolaborasi gitu ya. Pemerintah daerah atau sektor-sektor pariwisata ini juga harus juga bagaimana mendorong potensi wisata di daerah masing-masing kan Mhm. untuk menimbulkan daya tarik gitu bagi wisatawan asing. Nah, tentu ini adalah ranah yang di luar dari Kementerian Perhubungan ya karena kami memang tugas fungsinya prasarana dan sarana. Sementara ketika bicara potensi wisata, potensi perekonomian, kami rasa kita harus kolaborasi gitu. Mhm. Pemda, Kementerian Parekraf, itu saya rasa kita harus berkolaborasi untuk memikirkan hal tersebut. Gitu. Ya, tadi saya juga sempat memaparkan, Ibu juga sempat mengatakan ada ya konsep hub dan spoke ini ya. Apakah dengan konsep ini bisa sangat membantu efisiensi terhadap fungsi bandara-bandara yang tadi tidak maksimal untuk penumpang internasional. Kemudian apakah memang ada studi kasus, Bu, berapa besar strategi ini bisa meningkatkan wisatawan mancanegara? Karena target dari pemerintah sendiri 14,3 juta wisatawan di tahun 2024 ini untuk datang ke Indonesia, Bu. Ya, konsep hub and spoke ini sebenarnya sebuah praktis yang bisa dikatakan ini best practice untuk negara-negara dengan jumlah penduduk besar dan secara geografis juga luas ya. Ya. Kita coba benchmark ke Amerika dengan negara yang penduduknya sekarang 390 Mhm. juta, bahkan hampir 400 juta, India 1,4 juta miliar, itu juga jumlah bandara internasionalnya relatif sedikit. Di India cuma ada 34 bandara internasional ya. Kemudian di Amerika itu ada 18 gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya konsep ini kalau kemudian kita mau bicara soal bagaimana bisa meningkatkan dan menggairahkan dunia aviasi, ini kami rasa sudah tepat gitu. Sekali lagi konsep spoke ini adalah justru memberdayakan bandara-bandara domestik, terutama bandara yang sekarang tadi ya dari internasional sekarang jadi domestik, untuk lebih bisa menggarap pasar domestik yang sekarang mungkin masih belum maksimal gitu ya. Mhm. Dan itu dilayani oleh maskapai domestik Oke. karena memang maskapai asing tidak bisa masuk ke bandara-bandara spoke ini. Itu yang sebenarnya tujuannya dan ini sudah melalui kajian ya kita harapkan ini akan memberikan dampak yang lebih positif ya. Mhm. Yang menarik adalah ketika bandara salah satu yang mungkin saya tadi membaca adalah bandara di Labuan Bajo ya Bu, menjadi bandara internasional berarti memang diharapkan penerbangan internasional wisatawan mancanegara bisa langsung menuju ke Kepulauan NTT dan menikmati pariwisata di Bajo. Tapi kalau kita bicara mengenai penurunan kasta bandara ini apakah juga bisa menimbulkan multi persepsi Bu? Karena mungkin masyarakat yang membaca, saya pribadi juga membaca ini downgrade nih, kenapa begitu ya? Apakah juga berpengaruh kebijakan ini terhadap investasi lokal? Karena memang mungkin selama ini mungkin sebagian warga ada kebanggaan kalau bandara mereka bandara internasional, kemudian juga mereka merasa kalau harus terbang, misalkan kemarin saya baca di Palembang mereka harus ke Jambi dulu atau ke kota lain untuk ke Singapura atau ke Malaysia, jadi ada biaya lebih besar nih. Bagaimana melihat hal ini Bu dari sisi perkembangan investasi dan persepsi masyarakat sendiri Bu? Ya kami optimis ya sebenarnya tidak akan terjadi dampak yang terlalu signifikan gitu terhadap dunia investasi kita. Sekali lagi ini tadi saya sudah sampaikan, hal ini sebenarnya sudah berjalan, faktanya sudah berjalan 4 tahun ya. Dan bahkan kalau kita lihat kinerja investasi kita dari tahun ke tahun meningkat. Dengan notabene bandara internasionalnya memang cuma ada 17 gitu. Mhm. Ya itu sebenarnya kan sudah berlangsung cukup lama dan sepertinya dunia investasi tidak ada yang terdampak ya. Kita lihat angka-angkanya justru kalau sudah dirilis oleh Kementerian Investasi justru lebih baik gitu. Ya mungkin ada masalah pride ya.
prestis gitu dari daerah, kenapa kok dulunya internasional jadi tidak internasional. Tetapi jangan khawatir, karena sebenarnya status internasional dan nasional itu atau domestik secara keaviasian tidak ada yang berbeda. Secara fasilitas, kecuali terminal ya, dan isi yang tadi saya bilang imigrasi, custom, dan bea cukai, atau maaf, kuarantin. Yang lain sama, Mas. Standar safety, security, dan services domestik maupun internasional itu sebenarnya diatur oleh aturan internasional. International Civil Aviation Organization itu ada standarnya. Jadi tidak ada yang berbeda sebenarnya dari aspek tadi 3S tadi ya, Mhm. service, security, dan services itu tidak ada yang berbeda. Bedanya tadi cuma ada terminal domestik dan internasional. Nah, kalau kita bicara prestis, bicara pride, ini ya tentu kita harus menimbang-nimbang ya, mana yang benefit, mana yang tidak. Nah, ketika kita kemudian coba kaji dari aspek ekonomi, aspek tadi produktivitas bandara, ya kami tentu harus lebih memprioritaskan yang tadi. Bagaimana perekonomian bisa kemudian lebih baik secara nasional dan dunia aviasi nasional juga jadi lebih tumbuh gitu. Kami Baik. memang terus terang banyak sekali dapat banyak keluhan gitu ya, masukan. Tapi sekali lagi ya, memang ini harus kita lakukan untuk penataan aviasi di Indonesia. Baik, Ibu Adita, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Bu. Salam sehat selalu.